Hama ini menyerang biasanya setelah usia 15 hari setelah tanam. Itu adalah tanaman yang sedang pertumbuhan yang sangat-sangat yang didambakan oleh para petani. Tetapi apa daya, di saat usia 15 hari ke atas sampai padi keluar malai masih tetap menyerangnya. Apalagi saat musimnya hama tersebut. Satu malam pun 1 hektar bisa habis, Kang Bro. Banyak cara diantaranya untuk penanggulangan hama tikus tersebut. Tetapi itu pun kalau di bawah ambang interval penyerangannya atau hamanya masih tergolong sedikit. Tetapi bagaimana kalau banyak? Ini jarang terjadi, bisa ditanggulangi. Untuk itu, Kang Bro semuanya, saya akan membuat racikan untuk pencegahan masalah hama tikus yang ada pada tanaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel pertanian dan sejarah. Kali ini Kang Bro saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengatasi atau mencegah hama tikus yang saat ini sedang menyerang di tanaman padi kita. Apalagi di musim penghujan ini. Ini adalah setelah musim kemarau yang seharusnya tikus itu pada migran kepada tanaman yang lain yang masih pada hijau, tetapi mungkin ada di antaranya para petani kita yang tidak kekompakan dalam mengatur, terutama adalah dari penanaman padi yang tidak serempak atau membuat pembibitan tidak serempak. Nah, ini karena kita kurangnya cara menanggulangi hama tikus baik sebelum tanam ataupun sesudah tanam. Saya mencoba untuk berbagi untuk Kang Bro semuanya bahwa racikan ini adalah hanya sekedar mencegah. Artinya sekedar mencegah, bukan untuk membunuh, tetapi adalah untuk mencegah hama tikus yang ada pada tanaman padi kita. Saya akan membuat racikan kurang lebih adalah 5 liter. Ini 5 liter bisa diaplikasikan untuk 1 hektar, Kang Bro. Ini adalah bahan-bahannya. Bahannya yang pertama, Kang Bro, adalah air kelinci atau air kencing kelinci atau urin kelinci sebanyak 4,5 liter air kelinci. Tentunya yang sudah terfermentasi, Kang Bro. Terus ditambah sunlick, hanya cukup 2 bahan saja. Sunlicknya berapa? 200 ml. Diaduk dengan urin kelinci yang sudah terfermentasi, itu diaduk dengan sunlick. Dan bagaimana kalau tidak ada urin kelinci atau air kencing kelinci? Kita bisa diganti dengan urin kambing atau air kencing kambing, Kang Bro. Ini biasanya sulit ya kalau kita mendapatkan urin kelinci. Adapun bisa Kang Bro bisa pesen lah di online juga ada. Dan Kang Bro bisa kalau tidak ada urin kelinci atau air kencing kelinci, Kang Bro bisa mencari ke tetangga. Artinya di situ yang beternak kambing itu bisa kita mendapatkan daripada urin kambing. Itu sebetulnya sama saja. Tetapi perbedaannya adalah kenapa kita yang diutamakan air kencing kelinci atau urin kelinci. Itu menurut secara biologisnya, Kang Bro, bahwa urin kelinci itu adalah satu genetik. Jadi biasanya kalau satu genetik, dia itu menganggap saudara itu dalam biologis, secara biologisnya seperti itu, atau dia tidak berani masuk. Karena hama tikus itu hama penciumannya yang sangat peka sekali, baik pendengarannya ataupun penciumannya itu sangat peka hama tikus itu. Air kencing kambing pun sama saja, Kang Bro, harus difermentasi dulu, yaitu diberikan pemberian daripada bakteri semacam M4.
atau M7. Yang penting mikroorganisme lokal, yaitu untuk menghilangkan daripada bakteri Salmonella dan E. coli-nya yang berbahaya buat manusia dan buat lahan kita. Nah, itulah Kang Bro sebetulnya bisa kita manfaatkan yang ada di lingkungan kita. Nah, manfaatnya adalah untuk mencegah atau untuk mengusir hama tikus itu sendiri. Dosisnya Kang Bro minimal 200 ml sampai 400 ml per tangki, yang ukurannya 14 sampai 16 liter tangki daripada itu. Nah, bagaimana cara aplikasikannya? Biasanya diaplikasikan yang lebih bagus adalah sore hari, tetapi pagi pun tidak masalah. Tapi yang saya anjurkan ini yang lebih efektif adalah sore hari. Artinya dari jam 3 sampai jam 6 itu lebih bagus. Bagaimana cara penyepraiannya atau cara penyemprotannya? Penyemprotannya itu berbeda sekali dengan kita penyepraian atau penyemprotan dengan pemberian nutrisi atau untuk menanggulangi masalah hama. Nah, ini penyepraiannya adalah harus dekat dengan daripada bonggol padi itu sendiri, artinya di bawah daun. Nah, bagaimana caranya? Caranya penyepraiannya harus satu arah. Artinya nozzle harus dekat dengan bonggolnya atau dengan batang daripada padi itu sendiri. Artinya contohnya seperti ini Kang Bro. Kang Bro nozzle-nya diarahkan ke sebelah barat. Andai kata ke sebelah barat sudah nyampe pematang sawah pun, kita berbalik lagi, harus nozzle itu harus diarahkan di bawah daun padi itu, harus sebelah barat terus sampai selesai. Setelah selesai satu petakan, Kang Bro jangan pindah dulu. Nah, di dalam pematang sawah atau dalam petakan yang sudah kita semprot itu, kita harus putar kembali itu sampai tepung gelang atau sampai titik yang awalnya Kang Bro itu melakukan penyepraian di atas pematang sawah. Artinya muter lah ya, tepung gelang lah kalau istilah orang Sunda. Nah, itu diarahkan tetap walaupun kita ada berdiri dalam pematang, kita diarahkan kepada di bawah daun atau dekat dengan bonggol daripada tanaman itu sendiri. Atau pematangnya pun pinggirnya nggak masalah, yang penting diputar, harus satu lingkaran itu harus penuh. Satu itu. Setelah itu kita baru pindah ke petakan yang lain. Caranya seperti itu. Andai kata ke arah timur, nozzle-nya ya bulak-balik tuh satu petakan itu harus ke arah timur. Apalagi sudah ada legowo, itu lebih enak lagi. Nggak ada legowo pun tidak masalah. Yang penting nozzle itu atau nozzle penyepraian itu harus satu arah, tidak boleh bulak-balik. Nanti Kang Bro bisa dipraktekkan. Artinya ini adalah harus satu arah, tidak boleh berbulak-balik seperti kita melakukan penyepraian untuk penanggulangan masalah hama atau pemberian nutrisi lainnya. Itu tidak boleh Kang Bro. Jaraknya itu yang terjangkau. Artinya begini, biasanya jaraknya berapa jajar gitu, atau 4 jajar atau 5 jajar. Kalau umpamanya 5 ubinan, Kang Bro harus tetap 5 ubinan. Itu seperti itu. Yang penting terjangkaunya daripada emotion atau semburan daripada sprayan itu, nozzle itu. Yang penting harus umpamanya kita kan dari pertama itu kan nyampainya perkiraan kita adalah 1 meter atau 2 meter. Ya kita harus seperti itu. Nanti pindah lagi juga harus mana ujungnya, ya kita harus seperti itu. Itulah Kang Bro cara-cara untuk menanggulangi masalah hama tikus itu adalah atau mencegah supaya tikus jangan masuk. Yang kedua, bahwa bagaimana katanya dispraykan ke atas. Kalau dispraykan ke atas, saya yakin nanti ujung daripada daun itu akan merah. Karena kita di sini walaupun yurin ini lumayan juga ini nanti akan timbul, yang pengalaman saya ini sawahnya atau tanaman padinya kita akan merah Kang Bro kalau dari atas. Untuk itu saya berbagi dengan cara seperti ini. Saya tidak melakukan dari atas untuk melakukan pengusiran hama tikus atau untuk pencegahan hama tikus, tetap saya lakukan dari bawah. Yang penting kita kan sudah ada perekat,
ada sandik, nah sudah nempel ke batang. Nah itu pun insya Allah lah, kalau masih di bawah ambang interval itu bisa kontan biasanya dimakan. Ini sudah beberapa pohon atau beberapa rumpun itu bisa pindah. Itu seperti itulah Kang Bro. Sekali lagi Kang Bro, bahwa ini adalah hanya untuk pencegahan. Kita hanya berusaha. Tapi kalau serangan itu di atas ambang interval, kita mungkin agak kewalahan. Karena beda lagi kalau masalah itu adalah urusan Tuhan. Tetapi kita hanya berusaha sebagai manusia, kita berusaha dengan cara-cara seperti itu, dan disesuaikan dengan pengalaman saya yang pernah dilakukan. Itu saya sering berbagi ke teman-teman saya, kalau umpamanya sudah ada sedikit serangan hama tikus, kita nggak usah bingung. Dan bahwa biaya masalah ini adalah sangat murah lah. Ini boleh katakan dengan biaya 5.000 pun kalau kita ngambil air kencing kambing itu nggak masalah. Tapi yang saya sarankan adalah yang lebih bagusnya air kelinci. Tetapi kambing pun sama saja, karena itu adalah urin Kang Bro. Saya yakin, itu saya sangat yakin sekali, kalau untuk di bawah ambang interval insya Allah akan pindah. Tetapi kalau serangan di atas ambang interval, serangan yang 1 hektar itu 1 malam itu bisa habis, saya nggak bisa berkata apa-apa Kang Bro.